Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi, saya Poppy Agustin, NIM L1A11987. Saya dari kelas R002 atau kelas B, dengan mata kuliah Silvikultur Hutan Alam, dengan dosen pengampu Bapak Dr. Forst Bambang Irawan, SP, MSc, IPU. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai tentang sistem silvikultur yang ada di Indonesia, yaitu salah satunya TPTI. Nah, di sini kita harus mengetahui dulu apa sih yang dimaksud dengan sistem silvikultur. Jadi, sistem silvikultur adalah proses pemeliharaan, pemanenan, dan pergantian dengan tanaman baru sehingga menghasilkan tegakan dengan bentuk yang berbeda, dapat dibedakan dari tegakan sekitarnya. Nah, apa sih hutan alam itu? Jadi, hutan alam merupakan suatu hutan produksi yang di dalamnya telah ditumbuhi pepohonan-pohonan alami dan dimanfaatkan melalui serangkaian kegiatan berupa pemanenan atau penebangan, pengayaan, pemeliharaan, dan pemasaran hasil hutan. Nah, dalam teknik silvikultur ini memiliki keuntungannya. Apa saja keuntungannya, yaitu dengan menerapkan teknik silvikultur akan mencapai produksi kayu dengan kualitas dan kuantitas yang tinggi, memelihara kesuburan tanah sesuai dengan kapasitas produknya. Jika sistem silvikultur memerlukan pengetahuan mengenai ekosistem hutan, maka teknik silvikultur memerlukan pengetahuan mengenai pengaruh faktor-faktor lingkungan terhadap pertumbuhan pohon. Nah, kita masuk ke pengertian TPTI. Jadi, TPTI itu merupakan Tebang Pilih Tanam Indonesia. Tebang Pilih Tanam Indonesia adalah sistem silvikultur yang mengatur cara penebangan dan permudahan buatan. Sistem silvikultur ini merupakan sistem yang dinilai sesuai untuk diterapkan pada hutan alam produksi pada hutan-hutan alam yang tak seumur di Indonesia, kecuali untuk hutan payau. Sebagai salah satu subsistem dari sistem pengelolaan hutan, sistem silvikultur ini merupakan sarana utama untuk mewujudkan hutan dengan struktur dan komposisi yang dikehendaki. Pelaksanaan suatu sistem silvikultur ini yang sesuai dengan lingkungan setempat telah menjadi tuntunan demi terwujudnya pengelolaan hutan yang berkelanjutan. Nah, apa sih tujuan sistem TPT ini atau Tebang Pilih Tanam Indonesia? Tujuan dari sistem silvikultur Tebang Pilih Tanam Indonesia adalah untuk mengatur pemanfaatan hutan alam produksi serta meningkatkan nilai hutan baik kualitas maupun kuantitas pada area bekas tebangan. Untuk rotasi tebangan berikutnya agar terbentuknya tegakan hutan campuran yang diharapkan dapat berfungsi sebagai penghasil kayu dan penghara industri secara lestari. Nah, kita masuk ke perbedaan sistem TPI dan TPTI. Perbedaan yang mencolok antara sistem TPTI dan TPI adalah secara politis, pemerintah menekankan perlunya pembinaan hutan, pemungutan dan pembinaan hutan harus seimbang. Pemegang HPH diwajibkan untuk melengkapi unit organisasi pembinaan hutan yang terpisah dengan unit logging, tenaga teknis kehutanan menengah yang terampil dalam jumlah yang cukup dan anggaran yang memadai untuk kegiatan pembinaan hutan. Nah, kita masuk ke dasar-dasar konsep TPTI. Jadi, dasar-dasar konsep TPTI ini meliputi cara penebangan dengan limit diameter dan permudahan hutan alam produksi serta meningkatkan nilai hutan baik kualitas maupun kuantitas pada bekas areal tebangan berikutnya.
agar terbentuknya tegakan campuran yang diharapkan dapat menghasilkan kayu untuk keperluan industri secara lestari. Tujuan tersebut ini dicapai dengan menerapkan teknik-teknik silvikultur pada permukaan alam dengan memperhatikan yang pertama itu pengaturan komposisi jenis pohon penyusun tegakan campur di dalam hutan yang lebih menguntungkan dari segi ekologi dan ekonomi. Yang kedua, pengaturan struktur tegakan kepadatan tegakan yang optimal yang diharapkan untuk meningkatkan potensi yang ada. Yang ketiga, tetap terjaminnya fungsi hutan sebagai pengatur tata air dan pengawetan tanah. Dan yang terakhir yaitu tetap terjaganya fungsi perlindungan hutan. Nah, kita masuk ke pemanenan TPTI. Jadi pemanenan TPTI ini ada 3. Yang pertama itu prinsip perencanaan dan pelaksanaan. Yang kita masuk ke prinsip. Prinsip yang pertama itu memanen tidak melebihi batas riap yang ditentukan. Yang kedua, efisien, efektif, tertib, dan ramah lingkungan. Sedangkan yang perencanaan itu pemanenan berdasarkan peta sebaran pohon skala 1:1000. Yang kedua, penebangan dilaksanakan pada peta tebangan di dalam blok RKTA yang telah disahkan. Yang ketiga, perapian setelah panen dan sekaligus mengidentifikasi lokasi pengayaan. Nah, pelaksanaannya yang pertama itu dibuat dengan SOP kerja pemanenan berdasarkan prinsip di samping. Yang kedua, kinerja dan alat sesuai prosedur yang berlaku. Yang ketiga, ketentuan pohon yang dipanen. Nah, ketentuan pohon yang dipanen ini memiliki kriterianya. Yang pertama, diameter ukuran kurang lebih 40 cm, namun ada yang menyebut ukurannya kurang lebih 60 cm sesuai dengan tujuan produksi. Yang kedua, jumlah yang dipanen setengah dari jumlah pohon yang masuk kriteria panen. Nah, kita masuk ke pedoman TPTI. Nah, jadi di dalam pedoman TPTI ini ada tahap kegiatannya. Yang pertama yaitu penetapan areal kerja. Yang kedua, inventarisasi tegakan sebelum penebangan. Yang ketiga, pembukaan wilayah hutan atau PWH. Yang keempat, pemanenan. Yang kelima, penanaman dan pemeliharaan tanaman. Yang keenam, pembebasan pohon binaan. Dan yang terakhir yaitu perlindungan dan pengamanan hutan. Nah, yang pertama itu penetapan areal kerja atau PAK. Jadi, penetapan areal kerja atau PAK ini memiliki prinsip perencanaan dan pelaksanaan. Yang kedua yaitu inventarisasi tegakan sebelum penebangan ini. Yang pertama prinsipnya risalan hutan dengan intensitas 100% untuk pohon niagawi dengan diameter 40 cm. Yang kedua, dilakukan sebelum penyusunan usulan RKTU-PHHK. Kemudian perencanaannya itu buat rencana jalur-jalur inventarisasi pada setiap peta kerja yang ada di dalam blok RKTA. Yang kedua, membuat jalur ukuran peta searah, misalnya utara atau selatan. Selanjutnya, buat peta rencana ITSP skala 1:5000. Selanjutnya, pembukaan wilayah hutan. Pembukaan wilayah hutan ini pelaksanaannya membuat operasi standar kerja PWH berdasarkan prinsip. Direktorat Jenderal Kehutanan 1976 menyatakan bahwa sistem-sistem silvikultur dalam eksploitasi hutan adalah tebang pilih Indonesia atau TPI, tebang habis dengan permukaan alam atau THPA,
dan tebang habis dengan permudahan buatan THPB. Sebagai usaha penyempurnaan sistem silvikultur untuk penguasaan hutan alam produksi, Menteri Kehutanan mengeluarkan surat keputusan nomor 45 1989 tentang sistem silvikultur pengelolaan hutan alam produksi di Indonesia. SK ini kemudian ditindaklanjuti dengan SK Dirjen Pengusaha Hutan nomor 564/1989 tentang Pedoman Tebang Pilih Tanam Indonesia atau TPTI dan disempurnakan dengan keputusan Dirjen Pengusahaan Hutan nomor 151/1993 tentang pedoman dan petunjuk tebang pilih tanam Indonesia atau TPTI pada hutan alam daratan. TPTI mengalami penyempurnaan yaitu dengan diterbitkan pedoman TPTI yang dituangkan dalam SK Dirjen Pengusaha Hutan nomor 151 KPTS BPHH 1993 tanggal 13 Oktober 1993. Kemudian SK Dirjen ini diganti dengan SK Dirjen Bina Produksi Kehutanan nomor P9 PBH 2009 tanggal 21 Agustus 2009. Konsep TPTI tahun 1989. Rangkaian kegiatan pada sistem TPTI secara keseluruhan adalah sebagai berikut. 1. Penetapan areal kerja. 2. ITSP. 3. Pembukaan wilayah hutan. 4. Penebangan. 5. Pembebasan. 6. Inventarisasi tegakan tinggal. 7. Pengadaan bibit. 8. Penanaman atau pengayaan. 9. Pemeliharaan tahap pertama, yaitu ada 10. Pemeliharaan lanjutan, yaitu ada pembebasan, penjarangan, dan yang terakhir yaitu perlindungan dan penelitian atau terus-menerus. Konsep TPTI tahun 1993. Pengelolaan hutan alam produksi dengan sistem silvikultur TPTI mengikuti tahap-tahap sebagai berikut. Menurut Direktorat Jenderal Pengusahaan Hutan tahun 1993. Yang pertama yaitu ada penataan areal kerja. Yang kedua, inventarisasi tegakan sebelum penebangan. Yang ketiga, pembukaan wilayah hutan. Yang keempat, penebangan. Yang kelima, perapihan. Yang keenam, inventarisasi tegakan tinggal. Yang ketujuh, pembebasan tahap 1. Yang kedelapan, pengadaan bibit. Yang kesembilan, pengayaan atau rehabilitasi. Yang kesepuluh, pemeliharaan tanaman. Yang kesebelas, pembebasan tahap 2 dan 3. Dan yang terakhir yaitu penjarangan tegakan tinggal. Adapun kesimpulannya bahwa kinerja sistem TPTI yang diterapkan di Indonesia saat ini pada aspek pelestarian hasil hutan belum nampak memuaskan. Namun dua masalah pokok yang nampak jelas pada sistem ini yaitu yang pertama itu berkaitan dengan kondisi hutannya sendiri, yaitu di samping kualitas dan kuantitas minimum dari tegakan tinggal selalu tidak mencukupi, juga kecepatan tumbuhnya tidak seperti yang diharapkan. Yang kedua, berhubungan dengan aspek kelembagaannya, bobot kerja untuk melakukan pengawasan cukup berat sehingga sulit untuk mengontrol kepatuhan para pemegang IUP-HHK pada ketentuan TPTI itu sendiri. Terutama persyaratan untuk melakukan tanaman pengayaan dan penyulaman area IUP-HHK. Akibat yang ditimbulkan adalah merosotnya kualitas tegakan hutan setelah siklus tebangan pertama. Sekian video yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.